Shalom, selamat malam, selamat kita boleh berjumpa kembali melalui ibadah kita pertengahan minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diperkenankan Tuhan untuk boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan memberikan iman percaya kepada kami supaya kami tetap boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan malam hari ini hati kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah penolong bagi kami ya Tuhan. Dengan pengurapan Roh Kudus mengurapi setiap kami dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan perkataan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan melalui kasih Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, sehingga sampai hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan bukti nyata bahwa Yesus mengasihi kita, yaitu dengan kita senantiasa boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-11. Amsal 3 ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa setiap kita perlu didikan dari Tuhan. Setiap kita perlu ajaran dan peringatan yang daripada Tuhan. Ya, tidak ada seorang anak yang tidak dididik oleh ayahnya atau orang tuanya. Tidak ada seorang anak yang tidak dapat ajaran dari orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kerap kali kita dididik oleh Tuhan. Dan malam hari ini mari kita bersama-sama belajar bagaimana didikan Tuhan atas hidup kita. Ya, firman Tuhan mengatakan janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Artinya bahwa setiap kita tidak boleh menolak didikan Tuhan. Mengapa? Karena didikan Tuhan akan membawa setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan kehendaki. Kita tahu bahwa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita adalah baik. Bahwa Tuhan menghendaki setiap kita, bahkan menginginkan, mengharapkan kehidupan kita, yaitu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ya, penuh dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya bahwa Tuhan ingin setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Namun terkadang kita seringkali melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Seringkali kita salah dalam kita melangkah. Oleh sebab itu terkadang Tuhan harus mendidik kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Tuhan harus mendidik kita oleh karena Tuhan mengasihi kita, karena kita sudah menjadi anak. Ya, kalau kita bukan anak, maka Tuhan tidak akan mendidik kita. Oleh sebab itu kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh menerima didikan dari Tuhan. Firman Tuhan jangan menolak kalau Tuhan mendidik kita, ya. Jangan sampai kita bosan akan peringatannya, nasihat-nasihatnya melalui kebenaran firman Tuhan yang mungkin malam hari ini kita bersama-sama mendengar peringatan itu, nasihat daripada firman Tuhan. Ya, jangan kita pernah bosan-bosan untuk mendengar peringatan daripada Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan. Ya. Ya, tidak ada seorang anak yang tidak pernah diajar oleh orang tuanya, ya. Jadi dalam Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6 sampai yang ke-7 berkata, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, ya. Jadi kalau Tuhan mengajar kita, mendidik kita, itu berarti Tuhan mengasihi kita dan mengakui kita sebagai anak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana
apakah kita mau diakui anak atau tidak. Ya, kalau kita menolak didikan berarti kita bukan anak. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 7 mengatakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Jadi Tuhan akan memperlakukan kita seperti anak. Tentu ada batas-batas. Tuhan yang lebih tahu ketika Tuhan mendidik kita, ya. Bahkan bisa juga Tuhan nama kerotan, ya. Bisa juga orang tua kita mendidik kita sangat keras, ya. Tergantung daripada kita, apakah kita bisa menerima setiap didikan Tuhan, ya. Apakah kita cepat untuk meresponi setiap apa yang menjadi ketika Tuhan mendidik kita, ya. Tujuan daripada Allah mendidik kita karena satu hal, bahwa Dia ingin, ya, ingin kita boleh hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Tuhan tidak ingin setiap kita melakukan kesalahan, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mendapat didikan atau ajaran atau peringatan, pasti orang itu berbuat salah, ya. Jadi nggak mungkin kalau anak itu tidak salah dimarahin orang tua. Tidak mungkin kalau kita tidak berbuat salah kita tidak ditegur oleh Tuhan, ya. Jadi bisa Tuhan menegur lewat apapun, ya. Lewat persoalan, ya. Jadi oleh sebab itu janganlah kita menolak didikan itu, ya. Karena di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-10 dikatakan, Ibrani 12 ayat yang 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita diajar oleh Tuhan, anak-anak dididik oleh orang tua, mungkin itu keras, itu semua untuk kebaikan kita, ya. Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan, ya. Karena Allah itu kudus. Nah, jika kita anak, kita adalah bagian keluarga Allah. Jika Allah kudus, Allah mau supaya kita juga hidup di dalam kekudusan, ya. Kalau orang yang bersalah, yang mendapat didikan, pasti orang itu telah melakukan perbuatan dosa, tidak sesuai dengan kebenaran, ya. Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa hidup kudus, hidup suci, karena Tuhan kita adalah kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka di dalam Amsal ayat yang ke-23. Amsal 23 ayat yang ke-14. Mengatakan, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, terkadang Tuhan mengajar kita pakai rotan, atau Firman Tuhan juga mengajar kepada setiap kita sebagai orang tua supaya kita boleh mendidik anak-anak kita. Ketika anak-anak kita berlaku tidak benar, boleh memakai rotan, ya. Karena jangan takut kita untuk memukul, ya, tetapi jangan sampai kita menginginkan kematiannya. Dikatakan bahwa engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendidik anak-anak kita, itu tanda kasih kita. Itu berarti kita sayang kepada anak-anak kita, menyelamatkan anak-anak kita. Tetapi jika kita sayang kepada anak salah kita nggak nasihati, anak salah kita nggak marahin, ya, itu bukan sayang namanya, ya. Itu membawa anak kita semakin, ya, hidup tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan akan menyedihkan hati kita sebagai orang tua. Oleh sebab itu sebagai orang tua kita harus juga mau menerima didikan dari firman Tuhan, ya. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan dalam mendidik anak-anak kita, ya. Jangan kita takut untuk mendidik anak-anak kita, asal itu mendidik dalam kebenaran, ya. Kita boleh menggunakan rotan, tetapi jangan menginginkan nyawanya, ya. Kalau kita menggunakan rotan mendidik anak-anak kita, ya, dengan ketegasan, dengan
kebenaran, maka menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Berbicara dunia orang mati berarti menyelamatkan anak-anak kita dari kebinasaan. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari kebinasaan oleh dosa, karena upah dosa adalah maut. Allah tidak ingin kita hidup dalam dosa dan mengakibatkan maut. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita belajar dari satu tokoh ya yang terdapat di dalam kitab Yunus pasal 1 ya, satu tokoh yang tidak asing lagi. Yunus pasal 1 ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tentu kita banyak mendengar tentang cerita tentang Yunus, bahkan anak sekolah minggu ini mendengar mengapa Yunus ada di perut ikan ya, karena ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, namun Yunus tidak pergi ke Niniwe, namun pergi ke Tarsis. Itu berarti Yunus tidak taat akan perintah Tuhan. Oleh sebab itu ya, terjadilah sesuatu pada diri Yunus. Dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia melarikan diri. Seharusnya dia pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis menggunakan kapal dengan berbalik arah ya. Dia tahu bahwa perbuatannya salah, tetapi Yunus sebagai nabi Allah ya, dia tetap melakukan apa yang menjadi kebenarannya sendiri ya. Alasan lain mengapa Yunus tidak melakukan perintah Tuhan, karena di hatinya masih ada hal-hal yang tidak dia sukai terhadap orang-orang Niniwe. Bahwa orang-orang Niniwe adalah orang-orang Mesir yang sering memerangi bangsa Israel. Oleh sebab itu Yunus tidak menyukai kalau Niniwe ini harus diselamatkan oleh Tuhan ya. Ini sikap yang salah, bahwa Allah menghendaki memberikan kesempatan untuk setiap orang bertobat, untuk setiap orang diselamatkan. Namun ketika Yunus diperintahkan untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada bangsa Niniwe, Yunus tidak melakukannya oleh karena memiliki dendam ya, karena tidak suka kepada bangsa Niniwe. Yunus tahu kalau dia menyerukan pertobatan, orang Niniwe bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni dan menyelamatkan ini. Oleh sebab itu Yunus lari dari perintah Tuhan. Yunus tidak taat akan perintah Tuhan, sehingga pada waktu itu ketika dia naik kapal yang besar itu, dia di sana terjadilah satu ombak yang besar ya, atau ada badai topan sehingga harus menggoncang-goncangkan kapal itu. Lalu seluruh penumpang tuh mencari-cari siapa yang bersalah ya. Lalu Yunus di situ dia mengakui bahwa aku yang bersalah, yang menyebabkan badai ini adalah aku, karena aku telah melarikan diri ya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di sini kita belajar tentang didikan Tuhan terhadap Yunus ya Bapak Ibu saudara-saudara. Dan dikatakan bahwa maka atas penentuan Tuhan ya, artinya bahwa Yunus ada di perut ikan atas penentuan Tuhan. Lalu datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Bayangkan ya, ketika kita ada seperti yang dialami Yunus, jika kita ada di posisi Yunus ya, kita dididik oleh Tuhan pada waktu itu ada di dalam perut ikan 3 hari, apa yang kita rasakan? Tentu tidak enak ya, ada di dalam. Kita mencium bau ikan aja nggak enak, bau amis, apalagi ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Bapak Ibu sudah bayangkan ya, kalau bisa memilih mungkin Yunus mengatakan aku lebih baik aku ada berada di dalam WC ya, toilet gitu kan,
yang bau, sama-sama bau tapi tidak sebau mungkin di dalam perut ikan. Apa yang bisa dilakukan dalam perut ikan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin terkadang kita menerima didikan Tuhan, ajaran Tuhan itu seperti Yunus ada di dalam perut ikan. Itu nggak enak banget, ya. Itu nggak nyaman buat kita. Kita mungkin rasakan daging kita merasa sakit ketika kita dalam didikan itu, ya. Namun, ya, apa yang bisa kita perbuat ketika kita tidak berdaya dalam didikan itu? Kita belajar dari Yunus, ya. Di situ Yunus pasal 2 ayat yang ke-1 dikatakan, ya, judul perikopnya adalah itu doa pengucapan syukur daripada Yunus, ya. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, ayat yang kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Di situ satu sikap yang perlu kita teladani dari sikap Yunus ketika didikan itu berlaku atas Yunus. Dia mau merendahkan diri, ya. Di saat-saat kita tidak bisa berbuat apa, mungkin gak enak dalam didikan itu, rendahkanlah dirimu di bawah kaki Tuhan, ya. Lalu berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, seringkali kita tidak mau merendahkan diri. Ada banyak, ya, seringkali kita suka memakai kebenaran-kebenaran kita sendiri. Kita tidak suka akan didikan Allah, bahkan karena kita merasa bahwa diri kita tidak salah. Makanya kita sering menolak didikan Allah karena merasa diri kita benar, padahal kita salah. Kalau Tuhan mendidik, kalau Tuhan mengajar, ya, berarti kita salah. Tidak mungkin, ya, tadi saya katakan bahwa tidak mungkin seorang orang tua, ayah tidak marah kalau anaknya salah. Kalau tidak salah pasti dimarahin, ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau saja Tuhan tidak mengirimkan ikan, atau ikan itu tidak menelan Yunus dibiarkan ketika dia dilemparkan, ya, ke laut. Tuhan biarkan, lalu dibawa arus kemana, ke bawah gelombang. Apa yang terjadi dalam diri Yunus? Maka Yunus akan mati, binasa oleh karena ketidaktaatan. Artinya apa di sini? Tuhan masih mengasihi Yunus. Oleh sebab itu dia mendidik Yunus melalui ikan ini. Dia mengirim ikan ini untuk menelan Yunus. Jadi didikan bukti Allah mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya. Di sini Yunus bersyukur kepada Tuhan. Dia berdoa, merendahkan diri bagi. Jadi jangan sampai kita menolak, jangan sampai kita mengeraskan diri kita ketika Allah mendidik kita. Relakan, ya, lembutkan hatimu, ya. Jangan keraskan hati, ya Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, ya. Tidak mendatangkan sukacita, tidak enak, ya, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi didikan itu juga cara Tuhan melatih kita. Dan di situ pertama mungkin gak enak, ya, sakit daging kita karena kita harus mengalami ajaran daripada Tuhan. Namun di situ kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera. Akan memberikan damai sejahtera kalau kita memiliki hati yang lemah lembut, ya. Akan menghasilkan damai sejahtera kalau kita mau, ya, senantiasa mengarahkan diri kita. Arahkan, ya, itu di dalam Amsal, ya,
Katakan Amsal 23 ayat yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi kita harus arahkan perhatian kita kepada didikan, ya. Jangan sampai kita menolak. Arahkan diri kita kepada kata-kata pengetahuan, nasihat-nasihat daripada orang tua kita, nasihat-nasihat daripada Tuhan, daripada firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan yang namanya sukacita dan damai sejahtera oleh karena didikan Tuhan, ya. Memang tidak mudah, jadi butuh pengenalan. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, kalau kita nggak mengenal orang tua kita, maka yang terjadi adalah putus asa. Yang terjadi adalah kekecewaan. Yang terjadi mungkin seorang anak akan membenci orang tuanya ketika mendapat didikan atau mendapat hajaran, ya. Jadi seorang anak atau kita sebagai anak ketika mendidikan, kita sungguh-sungguh bisa mengerti, paham dalam pengenalan akan Tuhan, bahwa Allah kita Allah yang mengasihi, Allah yang tidak akan memurkai kita, ya. Oleh karena kita anak, jika kita anak, maka Allah akan mengasihi kita melalui didikannya, ya. Jadi tidak akan Allah mencelakakan kita, Bapak Ibu saudara-saudara itu. Oleh sebab itu bertobat, rendahkan dirimu, bertobat artinya jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, ya Bapak Ibu. Nah, akui kesalahannya, minta ampun sama Tuhan. Jika engkau salah, akuilah kesalahanmu kepada Tuhan, minta ampun, berdoalah kepada Tuhan, ya Bapak Ibu saudara-saudaraku. Bahkan Yunus, ya, yang teladan Yunus yang patut kita pelajari, yaitu bagaimana respon Yunus terhadap didikan Tuhan ketika ada di dalam perut ikan, yaitu ketika Yunus dia berdoa, yaitu tetapi katakan Yunus 2 ayat 9, ya, Yunus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu, apa yang kunasakan akan ku bayar. Ini bentuk pertobatan, ya. Jadi selain dia mengucap syukur, nggak bersungut-sungut, tidak marah ketika dididik oleh Tuhan, lalu dia katakan aku persembahkan korban, dipersembahkan hidup yang kembali yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, mempunyai komitmen yang baru. Katakan akan ku bayar nasarku, yaitu untuk boleh taat kepada Tuhan, ya. Ada banyak nasar, tergantung dari masing-masing, ya, dari kita. Misalkan Tuhan, aku akan setia kepada Tuhan. Saudara ketika bernasar, saudara harus bayar, saudara harus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, ya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi berdoa, rendahkan dirimu, bertobatlah, jangan mengulangi kesalahan yang sama, perbaiki kesalahan-kesalahan itu, ya. Jadi jangan mengeraskan hati atau melawan, meremeh didikan Tuhan, ya. Kalau kita meremehkan firman Tuhan, ya, itu akibatnya fatal. Atau kita meremehkan didikan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang paling menyesal di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang tersesat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, jadi milikilah penyerahan diri, hati yang lembut untuk menerima didikan Tuhan, ya. Percayalah, Roh Kudus akan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Kita baca di dalam kitab Ayub pasal yang kelima ayat 18. Ayub 5 ayat ke-18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Nah Bapak Ibu, sekarang kita mengerti bagaimana kasih Allah kepada kita, ya. Dia mendidik kita, mungkin melukai hati kita, tetapi dia juga yang membebat. Mungkin kita dipukul oleh Tuhan, tetapi tangannya itu menyembuhkan kita.
Itulah bentuk kasih sayang Tuhan buat kita semuanya, supaya setiap kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan, pribadi-pribadi yang kudus, yang pada akhirnya kita boleh memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mendidik setiap kami, supaya setiap kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan tolong kami supaya ketika kami menerima didikan Tuhan, kami boleh memiliki hati yang lemah lembut. Kami boleh merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kami boleh mengakui kesalahan-kesalahan kami. Kami boleh bertobat ya Tuhan. Dan kami boleh nantiasa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Roh Kudus penolong kami, nantiasa menuntun kami ke jalan-jalan Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan. Namun kiranya tangan Tuhan yang kuat senantiasa menolong kami. Roh Kudus menuntun kami, mengajar kami untuk kami boleh hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kami boleh didapati setia kepada Tuhan. Mari Bapa Surgawi, matamu tertuju kepada umatmu saat ini ya Bapa. Peliharakan umatmu Tuhan, roh jiwa tubuh kami semua boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang mengasihi umatmu. Biarlah penghiburan Roh Kudus memberikan penghiburan. Ketika mereka sakit, mereka boleh diberikan kekuatan, berikan kekuatan untuk dia boleh bertahan ya Tuhan. Diberikan penghiburan, kiranya Tuhan melalui kesembuhan yang Tuhan berikan, hati umatmu boleh terhibur ya Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Kiranya kami sebagai orang tua, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, cucu, mertua, Tuhan kami boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan, menjadi garam, menjadi terang Tuhan bagi setiap keluarga kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kami boleh menjadi berkat, menjadi dampak ya Bapak Surgawi. Kami serahkan kehidupan kami, bahkan pekerjaan-Mu di tempat ini, di mana nama-Mu ditinggikan dan disembah. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-Mu melalui umat-Mu Tuhan. Pakai setiap umat Tuhan di tempat ini, mereka boleh bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Kau. Mereka boleh giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Roh mereka boleh menyala-nyala dalam melayani Tuhan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati Tuhan Yesus bangsa negeri kami Indonesia, berkati di keamanan, ketentraman, kesejahteraan atas bangsa negeri kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk pemulihan yang boleh terjadi Tuhan. Semakin hari kami boleh melihat pemulihan demi pemulihan ya Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan bangsa negeri kami ya Bapak. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah di mana kami boleh berada, kiranya boleh menjalankan tugas-tugas mereka dalam hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan senantiasa menolong ya Bapak Surgawi. Berkati ya Bapak gereja-gereja Tuhan, dan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, yang membela Tuhan, memakai dengan kuasa untuk boleh menyerukan suara pertobatan bagi bangsa negeri kami Indonesia khususnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Namun kiranya Tuhan yang menyempurnakan apa yang boleh kami perbuat Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing sebelum kami meninggalkan Tuhan tempat ibadah kami ya Bapak Surgawi. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati engkau, rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu sampai berlimpah, diberkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha.
Tuhan Yesus menyebut kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selalu setia kepada Tuhan, tetap sehat dan giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali. Salam.